understanding of natural and spiritual, ya. Kayak gini bisa kelihatan? Boleh? Di sonder boleh nih? Boleh. Nah, ya. Jelas suaranya. Kita buka ayat-ayatnya dulu ya. Ayat pertama mari kita copy dari 1 Korintus. Salah. Bukan Isra. 11:14. Oke. Kita mau tanya, ada berapa bagian dalam kehidupan kita selalu ada apa? 2 bagian. 2 bagian kan, LT? Bagian apa saja, LT? Yang natural dan yang spiritual. Oke. Jadi kita mau bikin kan di sini insert. Jadi sejauh ini ada 2 ya. Ada natural dan spiritual kan, itu LT. Ini kan. Oke. Lanjut ya. Jadi sejauh ini 1 Korintus 15:44 bilang ada 2 kan? Natural dan spiritual, ya. Oke, mari kita baca ayat berikutnya 45. Kita mau tanya sama Kak Lina. Kak Lina di 1 Korintus 15:45, apa yang natural, apa yang spiritual? Ada yang naturalnya. Ada apa? Sorry, nggak dengar Kak Lina. Apa Kak Lina? Ada menjadi makhluk yang hidup. Oke, Adam yang apa? Ada 2 Adam kan? Nah, Adam pertama toh, yang spiritual? Adam kedua. Adam kedua boleh, atau last kan bahasa Inggrisnya. Oke. Apakah sejauh ini bisa mengerti semuanya bahwa ada natural, spiritual, dan yang pertama Adam pertama dan Adam kedua? Setuju? Bisa ya? Yang di Zoom? Tante Telma boleh mengerti? PT Mapolok boleh? Dan PT Puncen, Mama Suise bisa? Boleh. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi ayat berikutnya, ayat 46. Kita mau lihat. Oke. Sekarang mau tanya sama mana dia punya file? Ini. Mau tanya sama Itin. Ya. Yang mana yang natural, mana yang spiritual? Yang natural itu Michi. Natural first. Oke. First spiritual. First spiritual. Michi tanya yang first spiritual. Kenapa? Bukan spiritual. Ini bilang mula-mula bukanlah yang rohani. Karena not first kan? Ya, Bukan first kan, Itin? Nah, jadi yang natural adalah first. Lalu yang spiritual apa? Lalu yang spiritual adalah afterward. Afterward. Ini yang pertama. Ini yang dibilang yang akan datang. Boleh semuanya? Ucap bisa? Michi. Bisa siapa? Ya.
1 Korintus mulai dari ayat berapa nih? 44 sampai 49. Oke. Mari kita baca ayat 1 Korintus 15 ayat 47. Sekarang kita minta Kak Chen. Kak Chen apa Kak Chen? Apa yang natural, apa yang spiritual Kak Chen? Yang natural. Ya. Terus yang the second man itu yang spiritual. Oke. Dari mana ini second man, Kak? From heaven, dari surga. Lalu kalau ini natural, belum kedengaran tadi, Kak? Yang natural dibilang dari bumi, of the earth. Bisa dengar, Cek? Bisa, Kak. Makasih ya. Ini ya. Yang satu dari bumi, yang satu dari surga ya. Boleh, Ju? Terima kasih, Kak Chen. Oke, kita lanjut lagi. Kita mau tanya Om Bram. Om Bram, yang mana natural, yang mana spiritual? Makhluk Hah? makhluk alami Ya. yang natural sama makhluk surgawi yang natural. Mantap. Atau kita tulis earthly sama heavenly kan? Ya. Nah, boleh gitu. Early. Mau diapain? Mau itu masuk ke Abah, ya kan? Kalau ke Abahnya dunia, natural atau spiritual, Om Ram? Natural. Mantap. Kayaknya yang ayat 49-nya sama ya. Ini sama, ada heavenly sama ini. Jadi kita nggak usah ambil lagi. Jadi apakah semua sudah tahu konsep bahwa ada ini, natural spiritualnya? Sudah? Oke, lanjut lagi ya. Kita masih belajar natural spiritual. Kita masuk ke John 6:51 sekarang. Kita mau tanya sama Uco. Uco, yang mana yang natural, mana yang spiritual? Nah ya, copy dulu. Silakan. Ini ada nih, Cok. Roti itu. Itu apa? Natural atau spiritual? Roti hidup. Coba pikir. Spiritual. Nah, mantap. Terus? Daging, dah? Flesh Tuhan Yesus, ah. Mantap, Cok. Ya. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau Tuhan kasih konsep natural spiritual, apakah Tuhan selalu pakai konsep natural spiritual selama dia mengajar, betul? Setuju kan? Nah, mari kita lihat. Sekarang lanjut lagi, kita buka lagi. Kita mau tanya Tante Telma. Tante Telma boleh baca John 6:52 dan pertanyaannya apakah orang Farisi tahu natural atau spiritual? Yahudi. Boleh baca aja. Baca. Baca. Boleh. Oh. Ini yang di bawah ya? Iya. Orang-orang Yahudi
bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi orang Yahudi mengertinya natural atau spiritual, Tante Telma? Orang Yahudi natural, Nah, kenapa Tante Telma? karena mereka antara mereka kata tunggu ya. Iya. Jadi, Tadi di ayat 51 Tuhan mau kasih apanya untuk dimakan? kasih roti. Dagingku kan? Iya, daging. Dan dagingnya adalah apa Tuhan bilang? Tunggu, daging makan roti. Dagingnya Hidup, Tuhan roti hidup. roti hidup, toh? Roti hidup. Nah, sekarang orang Yahudi lagi ngapain? Orang Yahudi mereka lagi bertengkar ya. Bertengkar kan? Kenapa Iya. bertengkarnya? Karena orang Yahudi bertengkar sesama mereka. Tuhan mau kasih apanya untuk dimakan? Kasih daging ya. Dagingnya siapa? Dagingnya Apakah dagingnya Petrus, Tante Telma? Dagingnya siapa yang mau dikasih untuk makan? Mereka pikir. orang-orang Yahudi. Ya. Jadi ulang lagi. Tuhan mau kasih apanya untuk dimakan? Kasih roti hidup. Atau apanya Tuhan Yesus itu? Atau daging. Dagingku atau daging Petrus atau Yohanes? Daging Tuhan Yesus ya. Lalu orang Yahudi kenapa bertengkar, Tante Telma? Karena Tuhan Yesus apa? Karena Tuhan Yesus apa tadi ya? Mau kasih apa? Kasih makan Makan roti. apa? Coba diganti rotinya jadi apa kata lainnya? Jadi ya. Betul. Daging. Dagingnya siapa? Dagingnya Tuhan Yesus ya. Mantap, itu dia. Ya. Jadi orang Yahudi mengertinya natural kan? Iya, Dan natural. orang Yahudi ini bertengkar kan? Iya, natural. Kan? Tuhan Yesus mau kasih apa? Ulang lagi Tante Telma. Mau kasih roti. Kata lain roti. Apa tadi ya? Kata lain roti apa? Coba Tante Telma lihat. Roti hidup. Atau? Dagingku. Oke. Dagingku ini dagingnya siapa? Dagingnya Tuhan Yesus. Oke, dagingnya yaitu Tuhan Yesus kan? Yesus, iya. Emang mau dikasih makan dagingnya, gitu kan? Aduh. Oke, kita baca lagi ya. Iya. Kita mau tanya sekarang sama Mary Bell. Oke. 656, kita mau tanya Mary Bell. Mary Bell, ini perkataannya Yesus natural atau spiritual? Tunggu ya, mau copy ini. Yohanes 656, natural atau spiritual? Makan dagingnya Yesus spiritual, Mary Bell. Minum darahnya Yesus spiritual. Mary Bell, coba pikir baik-baik dong. Tadi sudah di-establish kalau dagingnya Tuhan Yesus natural. Kenapa Mary Bell dikasih pertanyaan ini masih jauh spiritual, dong? Coba Mary Bell. Jadi kalau disuruh makan daging yang berhubungan dengan daging itu natural atau spiritual, Mary Bell?
Jadi naturalnya apa di Yohanes 6:5-6 Maribel? Ada 2. Sama. Disuruh ngapain flashnya? Kalau bloodnya disuruh apa? Nah, itu dia. Bisa ngerti Maribel? Kalau natural spiritualnya ada 2 kan yang ini? Yaitu eat flesh dan drink blood, kan? Dan ini nggak ada, ini belum ada dia punya apa spiritualnya. Oke, mari kita lihat respon lagi orang Yahudi ya. Respon orang Yahudi. Kita mau tanya responnya pada Yohanes 6. Kita mau tanya sama Om Konyep. Om Konyep responnya apa di sini? Respon orang Yahudi apa? Dan respon murid-murid Yesus. Yang adalah orang-orang Yahudi juga kan banyak. Ya. Mereka bilang apa? Silakan dibaca aja Om Konyep kalau. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Jadi responnya apa? Mereka tidak sanggup mendengar perkataan ini. Karena? Perkataan ini keras. Nah, mantap. Oke, jadi pertanyaannya Om Konyep. Murid-murid tadi mengerti natural atau spiritual? Natural. Natural kan? Jadi orang, kesimpulannya dari Yohanes 6:60, jadi orang yang mengerti natural, lanjut Om Konyep. Orang yang tidak mengerti natural, tidak mengerti. Orang yang mengerti natural, orang yang pengertian natural kayak murid-murid Tuhan Yesus. Lanjut, pakai konsep Yohanes 6:60 yang sudah di-establish Tante Om Konyep. Tidak sanggup mendengar. Mendengar apa? Yang spiritual. Mantap. Tidak sanggup mendengar yang spiritual atau perkataan Yesus kan? Ya. Boleh. Ya. Jadi kalau orang yang pengertiannya selalu natural, pasti akan tersinggung kan? Ya. Oke, lanjut lagi. Sampai sini jelas mengerti yang di Sonder dan di Zoom, boleh? Mau Polo ada pertanyaan, boleh? Oke. Mama Saisa, gimana Mama Saisa? Belum kedengaran suaranya? Bisa mengerti? Oke. Mama Saisa di Yohanes 6:63, apa natural, apa spiritual? Silakan. Rohlah yang memberi hidup. Spirit. Dagingnya adalah daging apa daging? Natural. Mantap. Perkataan itu spiritual atau firman atau roh atau hidup itu. Mantap Mama Saisa. That's good. Puji Tuhan ya. Jadi ini daging kan? Naturalnya. Spiritualnya adalah roh, hidup, dan firman Tuhan. Betul? Jadi orang yang pengertiannya natural selalu nggak akan sanggup menerima perkataan Tuhan Yesus. Itu intinya kan? Itu dia. Iya. Oke, apa yang terjadi dengan orang-orang yang
tidak sanggup dengar perkataan Yesus karena selalu diartikan natural. So, kita lihat ayat 66, apa yang terjadi ya. Kita sekarang mau tanya, kita mau minta siapa lagi yang di Zoom ya. Kak Chen, apa yang terjadi Kak Chen? Mereka mengundurkan diri. Lalu. Walk more. Oh, kalau walk no more itu artinya jalan terus akan jalan lagi atau nggak mau lagi jalan lagi? Tidak mau jalan lagi. Itu dia. Jadi, orang yang nggak sanggup dengar perkataan Yesus karena selalu artikan natural, orang-orang itu, ini salah ya. Orang-orang itu tidak akan mundur jadi pengikut Yesus dan tidak akan berjalan lagi dengan Yesus. Betul? Ini dia. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi, bahaya nggak Tante Telma kalau pemikiran saya natural terus? Iya. Bisa-bisa saya akan mundur jadi pengikut Yesus dan nggak jalan lagi sama Yesus. Walaupun di saat mundur, saya bilang, saya masih pengikut Yesus, tapi saya lagi menipu diri saya sendiri. Itu dia. Ya, betul, itu jadi, ya. Nah, itu dia. Dan banyak kan, yang ikut present truth pun, yang pemikirannya natural, nggak ada lagi sama-sama kita sekarang. Iya. Itu dia. Nggak berjalan lagi, nggak kembali lagi, karena mereka mempertahankan pemikiran natural. Itu dia. Ya, betul. Padahal betul, pemikirannya Tuhan selalu spiritual, ya kan? Spiritual, iya, betul. Jadi, apakah yang menentukan saya lanjut terus ikut Tuhan Yesus, Om Alex, adalah apa? Apa yang menentukan saya lanjut terus untuk ikut Tuhan Yesus, Om Alex? Mengerti spiritual. Bukan Ah, bertahan dengan natural. mantap, Alex. Bisa mengerti ya di Mobolo semua? Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, mari kita lihat salah satu contoh yang tidak jalan lagi dengan Tuhan Yesus ya. Siapa contoh yang tidak jalan lagi dengan Tuhan Yesus? Kita mau tanya sama Mem Olsya. Siapa kemarin Mem Olsya contohnya? Contoh yang tidak jalan lagi dengan Tuhan Yesus, Yudas ya. Kita buka kutipan dulu. Jadi apakah Yudas ini memang benar-benar kita punya contoh untuk nggak jadi seperti itu kan? Jadi, Ya, betul. udah sedih pengkhianat ya. Iya, betul Tante Alma. Karena pengertiannya selalu natural. Apa-apa diartikan natural. Jadinya Bukan spiritual ya. Nah, ini dia. Tuhan punya pengajaran di sinagog ya, mengenai roti hidup. Roti hidup tadi ayat berapa, Uca? Di Yohanes berapa, Uca? Roti hidup tadi? Nah, di Yohanes 6 kan? Jadi dibilang pengajaran Tuhan Yesus tentang Yohanes 6, betul? Ini Yohanes 6 kan? John 6 itu adalah suatu turning point ya. Dari sejarahnya siapa? Mem Olsya? Yudas. Ini dia. Bayangkan, di Yohanes 6 masih lama nggak kayu salib, betul? Tetapi di situ itu adalah tempat di mana Yudas sudah nggak mau ikut Tuhan Yesus, tapi naturalnya badannya masih ada. Bahaya nggak ini? Kalau ada yang salah dari pengertian kita akan firman Tuhan, ya, kita nggak setuju, contohnya, ya, contohnya ini sorceries ya. Oh, sorceries itu
ini kok bukan farmakia itu. Bisa kok itu. Walaupun badan kita di present truth, tinggal tunggu tanggal main, kita akan keluar seperti Yudas di midnight. Betul? Jadi kalau ada pengertian kita yang masih natural, saudara-saudara, saya mau ingatkan, ya, di saat kita nggak setuju sama satu pekabaran, kalau kita nggak selesaikan, kita nggak rendah hati, cari, mengerti dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan seperti Yudas. Bisa semua mengerti, Mama Soisa? Mama Soisa bisa jelas sama Pak Edi? Om Bram bisa, Om Bram, LT? Iya. Ya. Jadi apakah kita harus benar-benar mengertinya secara natural atau spiritual? Secara spiritual. Dan kalau ada pengertian natural kita yang salah, kita harus rela tinggalkan nggak kalau Tuhan ungkapkan spiritualnya? Ya, itu harus tinggalkan. Karena kalau kita nggak tinggalkan, kita kayak Yudas kan? Tuhan selalu tegur dia, tapi dia masih simpan terus. Dia nggak mau lihat kelemahannya sendiri. Ujungnya kayak Yudas. Kita mau kayak Yudas atau Musa? Musa. Nah, itu dia. Musa. Lalu, Yudas lihat, Yesus ini selalu kasih yang apa? Spiritual. Daripada hal-hal yang natural, betul? Natural, iya. Jadi, saudara-saudara, kalau ikut Tuhan Yesus, jangan pernah kita berpikir kita akan dikasih Tuhan Yesus natural. Betul? Harapan-harapan natural nggak ada. Ya, betul. Nah, lalu dia melihat Yesus nggak bisa berikan dia kehormatan. Jadi yang dia cari natural semua nggak? Dia cari kehormatan. Jadi makanya saudara-saudara, orang-orang yang masih cari gelar, betul? Yang mau cari pendidikan, nggak akan tahan di present truth ini. Buktinya nggak ada lagi yang di sini yang berpikir anak-anaknya masih harus cari pendidikan, harus masih sekolah, semuanya menempuh jalannya masing-masing. Went back and walk no more. Ini penggenapan Yohanes 6 loh, saudara-saudara. Dia mau cari posisi yang tinggi, yang ambisi-ambisi semua nggak ada di sini. Karena apa? Kok aku nggak pernah ngomong ya? Kan aku bertalenta. Apakah itu seperti Yudas? Kok dia sih yang ngomong? Dia sih, kenapa sih? Dia terus yang ngomong. Apakah seperti itu? Kan? Jadi kita harus tahu apa sih tujuan kita di sini. Ikut kelompok ini. Dia nggak ada kemauan ya, nggak ada determinasi, nggak ada apa ya determine ini, aku lupa. Ketetapan untuk mempersatukan dirinya dekat dengan Kristus, ini dia. Jadi ikut present truth bukan tujuannya untuk lebih dekat dengan Kristus. Jadi ikut pergerakan di air zaman tujuannya bukan lebih dekat dengan Kristus. Karena di gereja nggak ada posisi, mau cari posisi di kelompok yang nggak ada statusnya ini. Yang orang-orangnya nggak cari posisi sama sekali. Ya ampun, laki-laki dia tidur di tempat hangat. Bukan laki-laki tapi perempuan. Jadi makanya apakah waktu pertama kali Yudas mau ikut, Yudas dibilang, apa sama Yesus? Kalau burung ada sarangnya, apa gimana ngomongnya? Burung kalau ada sarang. Gimana Bro Alex? Burung punya sarang. Terus lanjut. Beruang punya liang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Walaupun ini saya tambah ya, walaupun dia pencipta miliaran triliunan galaksi di angkasa raya. Wow. Walaupun dia upholding, tetapi dia di sini dia miskin. Betul. Terima kasih Bro Alex ya. Saya mau tambah sedikit dulu. Silakan. Mungkin supaya kita punya pengertian lebih tajam lagi ya. Mengenai series.
mengenai sorceries. Sorceries itu adalah natural. Tetapi kalau natural remedy itu spiritual. Ini kita harus ada ini. Jangan sampai ada kata natural di sini lalu akhirnya itu juga kita jangan, itu karena ini. Kalau sorceries dari kimia-kimia ini, dari apotek-apotek, dari farmasi-farmasi itu, dari puskesmas, dari rumah sakit, dari klinik-klinik, itu natural. Tetapi kalau kita ambil dengan iman, kita ambil daun cengkeh, kita ambil daun-daunan alamiah, natural remedy, itu spiritual. Jadi ingatan jangan sampai nanti terjebak di dalam kata natural dengan ini. Nah, yang tadi kita sudah bahas mengenai sorcery, jadi saya cuma tambahkan saja supaya jangan sampai salah paham atau gagal paham. Ya. Oke, itu saja yang saya mau. Terima kasih, Bro Alex. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi ya. Dibilang di sini bahwa kita mau cepat sedikit ya, saudara-saudara, karena sisa 30 menit. Jadi kita belum bahas shout-nya kan? Dibilang yang Tuhan kasih Spirit of God atau Spirit of the world? Jadi Tuhan berikannya Spirit of God, betul? Ini Spirit of God natural atau spiritual? Spiritual. Tidak berikan, Tuhan tidak berikan apa? Spirit apa? Spirit of the world. Dan ini Spirit of the world adalah? Natural. Mantap. Bisa jelas sampai sini? Jadi Tuhan aja nggak pernah kasih spiritual sama kita. Betul? Natural sama kita. Tuhan kasihnya spiritual ya. Oke. Waktu Tuhan berikan spiritual, yang mengajar siapa? Yang mengajar, kalau kasih spiritual. Yang mengajar, Holy Ghost. Holy Ghost. Kalau pengertiannya adalah natural, karena pakai apa, Mama? Hikmat manusia. Bisa lihat bedakan ini? Apakah kalau pakai hikmat manusia ada yang selamat nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada yang selamat. Makanya dibilang di ayat 14, orang-orangnya natural nggak akan pernah diajar oleh Roh Kudus, betul? Dan orang natural adalah siapa? Kita mau tanya LT. Orang natural di ayat 14 adalah yang LD? Foolish, sorry. Foolish. Mantap LT. Lihat ini. LT kata lain foolish apa LT? Wicked. Wicked. Mantap LT. Mari kita lihat. Apakah di Daniel 12:40 Kak Chen? Wicked atau foolish pernah bisa mengerti? Kata-katanya apa Kak Chen? Banyak orang akan none of the wicked shall understand. Tidak ada orang yang. Lanjut Kak Chen. Teruskan. akan berlaku fasik. Tidak ada orang yang jahat yang akan mengerti. Akan memahaminya. Yang wicked, foolish ya. Tunggu ya, Kak. Aku mute dulu. Silakan Kak Chen lanjut. Tidak ada yang wicked atau foolish yang akan mengerti. Yang akan mengerti apa? Mengerti spiritual. Itu dia. Bisa mengerti ya?
Yang dimengerti, lanjut Kak Jen. Yang dimengerti apa? Yang dimengerti oleh yang Ya, yang dimengerti oleh yang bijaksana. wicked aja Kak konteksnya. Yang dimengerti oleh wicked atau foolish adalah yang natural. Nah. Dengan pengertiannya dengan apa? Pengertiannya dengan orang yang tadi ayat sebelumnya di Korintus mereka bilang orang yang natural, kalau yang spiritual diajar pakai Spirit of God kan? Holy Ghost, Roh Kudus kan? Kalau yang natural pengertiannya dengan apa? Dengan Spirit of the Earth. Bukan? Apa tadi? Ya ini Kak coba 1 Korintus 2:13 apa? Oh, hikmat manusia. Mantap. Jadi kalau kita belajar pakai pengertian kita sendiri, apakah kita adalah calon-calon orang yang akan tinggalkan pergerakan Tuhan kan? Iya. Itu dia ya. Bisa jelas semua ya? Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita mau kayaknya ini harus ini deh. Langsung aja ya pakai konteks. Kita nggak buka ayatnya lagi karena kemarin ketutup filenya. Di Matius 25, betul? Kita mau tanya sama Kokore, ada berapa yang pergi kemana? Dibilang hal tentang kerajaan surga kan? Itu diumpamakan seperti apa? Say, nggak ada ayat 1, 5 bodoh 5 bijaksana, Say. Coba fokus, Say. 10 gadis ngapain? Nggak ada, Say. Di situ pelita belum ada ayat 1, Say. Matius 25:1. Iya, Say. Ayat 1. Pergi bertemu dengan bridegroom, betul? Oke, natural spiritual sekarang. Naturalnya apa, Say? Spiritualnya apa? Naturalnya orang-orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Say, sesuai kata-kata di ayat, Say. Ada naturalnya 10 gadis. 10 gadis, apalagi? Pergi bertemu. Meet. Terus spiritualnya? Sama Tuhan atau orang-orang. Say, yang ada di kata-kata di ayat, boleh? Kerajaan surga. Kerajaan surga, mantap. Bisa semuanya? Ini kan? Kenapa meet the bridegroom? Kita mau tanya sama LT. Kenapa LT ada meet the bridegroom, LT? Kenapa naturalnya meet the bridegroom, LT? Halo Micha, sorry LT dari belakang. Oh iya. Kenapa naturalnya meet the bridegroom, LT? Karena pengertian William Miller waktu di Daniel 8 ayat 14 kan mereka di situ mereka bilang kan di situ Ka'bah akan dibersihkan dan mereka mereka terjemahkan itu bahwa Ka'bah itu di bumi. Jadi artinya kalau Ka'bah dibersihkan, Tuhan Yesus datang ke bumi. Artinya meet the bridegroom itu ya secara natural begitu, Michi. Makasih LT, that's benar sekali. Artinya kalau arti sanctuary, ya,
Artinya sanctuary was cleansed. Tuhan datang ke bumi kan, Alti? Iya, betul. Ya. Jadi, meet the bridegroom-nya adalah apa, Alti? Natural. Natural. Datang untuk bertemu Tuhan di bumi, kan? Iya, betul. Second coming ini. Mereka pikirnya second coming. Betul? Ya. Apakah semua jelas ini? Om Konye bisa? Tante Dina? PT Puncen bisa? Kak Rejoen? Bisa ya? Oke. Ya. Ini pengertian natural spiritual ya. Oke. Lalu Matius 25 ayat 5 ada yang apa, Itin? Ada yang tertidur. Matius 25 ayat 10 apa yang terjadi, Itin? Lalu ada tutup pintu, apa yang terjadi di situ? Pernikahan. Iya, apa yang terjadi lagi? Ada yang fokus pergi beli minyak. Apalagi yang terjadi, Itin? Apalagi yang terjadi di situ? Yang lain boleh juga ya, karena waktu. Silakan kalau mau bantu. Kak Lina, Mem Alicia, saya. Apa yang terjadi Matius 25:10? Mempelai datang, gitu. Mempelai datang, lalu apa yang terjadi? Tutup pintu. Yang siap ngapain? Yang Siap masuk. Nah, itu ya. 5 wise, betul, masuk ke dalam pernikahan, betul? Tidak bisa. Jadi, apakah kita bisa lihat ini 10 anak darahnya awalnya pengertiannya semuanya apa? Natural kan? Tentang second coming, betul? Iya. Tetapi yang kita tahu yang 5 wise, kenapa bisa masuk pernikahan? Kenapa bisa masuk pernikahan? Kak Lina. Karena mereka mempunyai minyak. Karena mereka tinggalkan apa? Karena mereka tinggalkan. Betul? Dan yang salah. Yaitu Tuhan bukannya datang ke bumi, tapi datang ke mana? Tapi masuk ke mana? Ke bilik. Setuju ini? Datang ke bumi tetapi masuk ke bilik yang maha suci. Iya. Di surga kan? Sedangkan pengertian mereka yang salah. Apakah bisa mengerti bedanya? Jadi untuk masuk memang harus tinggalkan yang natural apa enggak ini PT Mopolo? Brother Alex dan teman-teman di sana, saudara-saudara di sana. Gimana? Brother Alex, apakah untuk masuk mau selamat memang harus tinggalkan yang natural dulu, baru bisa masuk ke bilik maha suci? Spiritual. Betul, Tante Telma? Betul. Tinggalkan nature dulu, baru masuk ke bilik maha suci itu spiritual. Ya. Ini dia. Ya. Jadi tinggalkan pengertian mereka yang salah atau natural dan menerima pengertian spiritual. Jadi apakah orang-orang wise ini adalah orang-orang yang sok tahu, merasa diri benar, atau yang rela diajar? Rela diajar. Ini dia ciri-ciri wise, saudara-saudara. Ya, kalau kita selalu mempertahankan apa yang benar sama kita, nggak mau rendah hati untuk diajar, kita adalah yang bodoh, betul? Kalau sudah merasa, oh kita yang benar, gitu kan? Udah bilang kita yang benar, nggak bisa buktikan lagi.
Ya, tapi kalau wise dia mau cari tahu, dia kumpulkan bukti-buktinya, bukan main terima, betul? Itu dia. Ya, bisa ngerti ya sampai sini? Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat kutipan yang kemarin kita sudah baca di GC 594.1 ya. Apakah Kak Rey dan Joan ada pertanyaan? Lagi angkat tangan atau kepencet aja? Oh, sorry, C. Tadi ada tertekan. Oh, oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ya. Oke, C. Ya. GC 594.1. Ini kita udah baca kemarin kan? Murid-murid pikirannya natural atau spiritual di sini? Natural. Pikirannya apa, LT? Bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di bumi. Akan membebaskan apa? Akan membebaskan dari Roma. Ini kan? Tuhan Yesus akan bebaskan mereka dari belenggu Roma kan? Tapi sebenarnya maksud Tuhan Yesus, pengertian Tuhan Yesus spiritual atau natural, LT? Spiritual. Maksudnya spiritual apa, LT? Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Di mana, LT? Belenggu dosanya dibebaskan Tuhan Yesus di mana? Peristiwa apa? Kayu salib. Oke, Mam. Betul? Dan apakah kayu salib, Getsemani itu hubungannya dengan tutup pintu kan, LT? Iya, betul, Mice. Dan apakah LT, Tuhan Yesus sudah kasih tahu, Tuhan Yesus kasih tahu peristiwa sebelum tutup pintu, betul? Iya, betul. Peristiwa sebelum tutup pintu, dan ini harusnya spiritual semua kan yang Tuhan Yesus bilang, LT? Iya. Tapi pengertian murid-murid apa? Natural. Jadi dia bisa terima nggak apa yang Tuhan Yesus bilang? Tidak bisa terima, Mice. Karena bertentangan dengan pemikiran natural mereka kan? Iya, betul sekali. Jadi ya. Jadi, artinya, dan apakah mereka kecewa semua? Iya, betul. Bisa lihat nggak, kalau ada di bibir manusia, ya, yang dibilang, saya kecewa. Apakah itu pemikirannya masih natural semua? Dan nggak mau berubah lagi? Betul? Betul, Mice. Nggak mau sadar kalau misalnya, aduh ini salah ini. Bersyukur kan LT masih sadar kan? Tapi ini sudah nggak sadar, terus pergi dan nggak mau jalan lagi. Betul? Dan lebih bahayanya LT udah kecewa, nggak mau diselesaikan kan? Iya. Bahaya nggak, Oma Pop? Bisa Iya. lihat ya ciri-cirinya. Dan kita nggak pakai perasaan sama sekali kan? Iya. Orang yang mau selamat nggak pernah pakai perasaan, sudah pakai prinsip. Tidak boleh Mau itu mengeluh. istri saya, mau itu suami saya, kalau itulah kenyataannya. Dan saya harus bisa hidup menerima kenyataan, bukan berdasarkan perasaan saya. Iya. Kalau saya terbabit dengan perasaan saya pasti akan sama seperti orang yang kita anggap, yang kita kasihan-kasihan, aduh jangan keluar, jangan pergi, jangan ini. Kita akan sama seperti mereka pergi meninggalkan Yesus selama-lamanya. Iya. Karena kita lebih mengutamakan perasaan natural kita daripada prinsip yang spiritual. Iya, betul. Ya, kelihatannya memang nggak ada kasih, tapi itulah Tuhan. Iya. Iya. Ya. Tuhan bilang kalau dia Apakah Oma Pop, Kak Chen, kita mau tanya Kak Chen ya. Kak Chen, apakah Tuhan Yesus bilang waktu Tuhan Yesus di Yohanes 6
murid-murid pergi, apakah Tuhan Yesus tarik-tarik mereka? Aduh, jangan pergi dong. Begitu, Kak Chen? Enggak kan, Kak Chen? Iya, tidak. Dan apakah ditanya lagi sama 12 murid, kamu nggak pergi sekalian? Betul nggak, Kak Chen? Iya, betul. Apakah Kak Chen, Tuhan Yesus benar-benar mau orang-orang yang pilih dekat dengan dia bukan karena dipaksa, tapi benar-benar orang yang memang mau benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus? Iya. Itu dia. Ya? Nggak ada itu kan dikata-kata, aduh kita nggak pernah dicari sih. Itu perkataannya orang natural semua. Iya, iya. Kenapa kita nggak dicari, nggak mencari Tuhan Yesus? Itu dia. Karena yang perasaan duluan kita kan, terus kita salahkan orang untuk nggak berbuat apa yang kita pikirkannya secara natural. Padahal orang yang lagi berjuang semua pikirannya spiritual dan nggak ada waktu untuk melayani orang-orang pikiran natural. Bisa lihat itu prinsipnya. Jangan kebabit perasaan, saudara-saudara. Ini dia. Apalagi ini sudah di midnight, ya kan? Iya. Kita harus benar-benar fokus dengan kita punya tujuan hidup. Nggak bisa kita didikte oleh orang lain punya perasaan ataupun keadaan. Itu dia ya. Bisa ya? Iya. Bisa ya? Oke. Dan dibilang, ini peristiwa-peristiwa kan? Dan murid-murid mengerti nggak Itin? Peristiwa-peristiwa sebelum tutup pintunya. Ada Tuhan bilang kan, anak manusia akan dihianati, akan ini kan, betul? Akan diserahkan. Iya. Petrus bilang, jauhkanlah itu dari kamu Tuhan. Apakah mereka nggak mau? Karena mereka pikir, Tuhan harus selamatkan saya dari belenggu Roma, betul? Iya. Bukan bebaskan saya dari dosa. Gitu kan sama Po? Iya. Iya. Jadi, murid-murid tidak mengerti peristiwa yang Tuhan sampaikan, kan? Iya. Yang Tuhan sampaikan, yang harus secara spiritual dimengerti, betul? Iya. Tapi pengertian mereka natural, yaitu saya harus dibebaskan Tuhan Yesus dari belenggu Roma. Kita harus jadi negara yang merdeka, betul? Iya. Belenggu dosa. Apakah sama seperti ini ya? Kalau bacanya, so in the prophecies, open in the future. Nah, dibilang. Oleh karena itu, sama seperti nubuatan-nubuatan yang di depan sudah disampaikan kepada kita. Betul? Apakah nubuatan peristiwa-peristiwa sudah nubuatannya berhubungan dengan peristiwa, kan? Iya. Event. Betul? Tuhan di akhir zaman sudah ungkapkan apa, Mama? Sudah ungkapkan apa, Ma? Peristiwa-peristiwa apa? Yang berhubungan dengan apa? Kedatangan. Betul? Tetapi salah satu peristiwa yang kita sudah pelajari apa, Ma? Peristiwa tentang apa? Bukan, yang kita sudah pelajari apa salah satu events-nya? Di time of the end, kan? Di time of the end ada apa? Yang pertama kali kita ketemu, yang kemarin kita belajar. King of the South. Kita lihat di ujian yang pengertian King of, kenapa kok King of the South bisa sama, kok bisa ada di South, di Alpha dan Omega. Kita lihat nggak ada yang jelaskan bagaimana di William Miller dulunya di 19 April ada. 19 April ada Second Coming. Jadi yang dulu ada bedanya, ada yang beda, ada yang sama, terus ada di 22 Oktober ada yang beda, ada yang sama, betul? Itu dia. Ya. Itu apa-apa, itu kan ini. Yang penting itu aja. Bisa ya? Jadi peristiwanya adalah King of the South. Jadi sejauh ini King of the South harus dimengerti spiritual atau natural? Jadi kalau
King of the South yang kita pikirnya natural, kita hilang semua nggak? Bisa salah mengerti kan? Dan ujung-ujungnya apa? Oh, ini gerakan sesat, saya nggak mau jalan lagi. Betul? Saya akan tinggalkan kan? Kalau pemikirannya natural. Yang berhubungan dengan tutup pintu. Jadi sejauh ini, kalau banyak yang tinggalkan dua Tuhan Yesus dulu, Kak Chen, artinya banyak yang apa, Kak Chen? Banyak yang mengerti King of the South secara apa? Natural. Jadi, kalau dibilang di sini setan mau rampas setiap impresi, apa yang setan mau rampas berhubungan Raja Selatan, Kak Chen? Pengertian tentang spiritualnya Raja Selatan. Mantap, Kak Chen. Setan mau rampas pengertian kos secara spiritual. Sehingga kita tidak menjadi bijaksana akan keselamatan kita, betul? Iya. Dan ujung-ujungnya di midnight kita nggak siap, betul? Iya. Jadi untuk menentukan midnight, apakah lihat King of the South natural atau spiritual? Apakah orang-orang yang lihat King of the South natural nggak akan siap karena ternyata midnight-nya harus dilihat pakai King of the South spiritual, Kak Chen? Iya, betul. Bisa lihat nggak? Makanya nih kutipan GC 594 ini dahsyat, Kak Chen. Karena memang, ya Tanda Olcia ada tanya? Ah iya, betul. Ya kan? Aku tadi ngomong apa ya? Sudah lupa. Jadi, GC 5, betul Kak. Makasih Kak Lina. Jadi di GC 594, makanya kenapa ini diulang-ulang kutipan ini, karena ini penting sekali, betul? Iya. Karena orang-orang yang nggak ngerti spiritual dan natural di kutipan sebelumnya kan, nggak akan siap di midnight. Karena salah satunya nggak mengerti King of the South spiritual, betul? Tanda suci Tuhan. Halo. Kira-kira. Halo. Ya. Ya, artinya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Artinya begini, saudara-saudara. Kita sudah lakukan meeting 5 kali. Dan kita sudah establish di meeting William Resort, ataupun juga Alamanda Resort, ataupun juga di Jawa atau di mana gitu, di sana, bahwa midnight itu adalah Raja Selatan, ya. Alex, belum sampai di situ, boleh Mbak Alex? Yang penting itu nanti habis ini, boleh? Nanti kita kasih kesempatan Mbak Alex ya habis itu. Oke, sampai sini yang penting mengerti nggak dulu? Iya. Ngerti ya? Iya, di midnight nggak siap. Kalau kita nggak ngerti King of the South-nya secara apa, Mem Olsya? Ya, kita mau tanya Mem Olsya. Daniel 11 ayat 40, ada apa tadi? Ini time of the end kan? Ada kata-kata pertamanya apa? Setelah time of the end, kata-katanya apa? King. Jadi sesuai ada 2 pengertian, apa dan apa, King of the South, ada berapa pengertian? Nah. Apa? Spiritual cause dan natural. Betul? Yang membuat kita menjadi bijaksana akan keselamatan, mengerti spiritual King of the South atau natural King of the South? Jadi yang harus dimengerti ini kan? Supaya bijaksana terhadap keselamatan. Ya? Nah, sekarang kita mau tanya. Nggak usah ke situ, nanti kita kelamaan karena waktu ya. Tinggal 10 menit. Oke, kita mau gambar ya sekarang. Yang Brad Alex tadi bilang. King of the South.
Kita mau ambil papannya dulu ya. Yang penting saudara-saudara mengerti bahwa King of the South itu ada natural dan apa? Tante Telma? Enggak kan itu. Hendak angkat tadi. Natural dan spiritual. Mantap. Mantap, Tante Telma. Jadi kita mau gambar, warna hitam aja ya. Ada zaman William. Kita polanya semua pakai zaman William Miller kan? Iya. Nah, jadi polanya adalah yang pertama ada Daniel 12:4 kan? LD 12:4 apa yang terjadi? Halo LT. Halo Mice. Ya, Daniel 12:4 terjadi apa LT? Increase of knowledge. IOK kan? Jadi tali. Tunggu ya, mute dulu. Oke. Lalu kita masuk ke Daniel berapa LT? Awalnya zaman William bukan. Zaman William Miller apa? Yang paling pertama waymark-nya apa? Time of the end apa? 40 apa? Betul, LT? Ya, betul. Oke, mereka belajar kan? Di sini Daniel 8:14 kan, LT? Iya, mereka belajar itu. Dan mereka pikir heavenly sanctuary atau earthly sanctuary? Earthly sanctuary. Sanctuary yang di cleanse kan? Bukan heavenly sanctuary kan? Lalu di sini Daniel 8:14 terjadi kapan LT? Terjadi di Daniel 8:14 terjadi di surga, Mice. Tanggalnya? Oke. Oktober 22, 1844. Ini ada apa LT? Tutup apa? Ada tutup pintu. Close door kan? Iya. Nah, lalu kita kesamaan kita LT. Kan sama kan polanya? Harus ada increase of knowledge. Nah, ya. Itu dia. Ada IOK, betul? Lalu ada Daniel berapa? Daniel 11 ayat 40b. Mantap. Kalau ini siapa lawan siapa LT? Time of the end yang 40A? 40A South serang North. Mantap. South. Ada South-nya nggak LT di sini? Ada South-nya nggak LT? Di mana? Di time of the end pertama. Ada. South-nya siapa di sini LT? Prancis. Ini pengertian naturalnya kan LT? Iya, secara natural. Lalu kita tahu di time of the end ini tahun berapa time of the end-nya LT? EOE 1798. Kalau di time of the end-nya 40B kapan? 1989. Siapa lawan siapa LT? North, utara serang selatan. North serang south. Apakah ada south juga LT? Iya, ada. Jadi seperti tadi highlight kita harus King of the South kan? Iya. Sebelum tutup pintu peristiwanya kan LT? Iya, betul, Michi. Ini secara natural ya. Host. Secara natural. South natural. Dan South naturalnya siapa LT ini? USSR. Oke. Dan untuk priest ada tutup pintu juga kan seperti Brother Alex bilang tadi? Betul. Kapan ini LT tutup pintunya untuk priest? Midnight.
Ayatnya di mana? Di Matius ini sih atau Di Daniel berapa? oh di Daniel Midnight ayatnya. 11 ayat 11. Mantap, itu dia. Siapa serang siapa, LT? South serang North. Apakah ini yang menjadi tanda kan, Brother Alex? Untuk tutup pintu kita kan, Brother Alex, betul? Yang Brother Alex bilang tadi kan? Iya. Oke. Nah, ini dia. Lanjut. Nah, lalu, kita tahu South-nya siapa, Brother Alex? North-nya siapa? South-nya siapa? USSR. Nah, apakah USSR masih ada di Midnight? Tidak. Nah, itu. Jadi apa? South-nya siapa? Rusia. Rusia serang siapa? Amerika. Jadi apakah naturalnya, South natural kita lihat semuanya yang negara-negara kan, betul? Apakah itu yang harus kita mengerti artinya? Ini South natural kan? Ini kan? Jadi Ucok bisa mengerti yang natural nggak untuk menentukan tutup pintu? Bisa apa nggak? Tidak. Jadi ini nggak bisa kita tentukan, hitam kan? Ini bukan penentu kita untuk ada tutup pintu kan, Ucok? Jadi yang kita harus mengerti yang secara apa? Spiritual. Dan sesuai kita punya pelajaran Revelation 11 ayat 8, Perancis apa katanya? Sodom and Egypt spiritual Sodom. Ada kata spiritualnya, LT. Iya, betul. Kenapa ada di situ ya? Memang ini untuk kita di akhir zaman sekali ya. Iya, betul, Mice. Ih, ngeri ya. Tuhan punya tuntunan kita dahsyat. Artinya di sini apakah spiritual Sodom and Egypt juga, LT? Iya, betul. Kalau spiritual kita belajar karakteristik kan, LT? Iya, karakteristik. Artinya untuk tutup pintu, untuk menentukan midnight juga kita lihat spiritual apa? Sodom and Egypt. Artinya orang-orang yang bilang begini. Orang-orang yang bilang, ini kan belum midnight. Kalau midnight itu tunggu Rusia. Apakah itu semua nggak bisa siap nanti di midnight? Karena mereka ketinggalan LD 7 hari. Sudah tutup, mereka nggak sadar, betul? Iya, Mice. Apakah mereka bilang, my Lord, delay his coming, LD? Iya, Mice. Jadi untuk tutup pintu harus lihat apa? Secara apa? Secara spiritual. Secara spiritual. Itu South kan? South secara spiritual. Bagaimana? Yang ada di Zoom bisa mengerti semua? Ya, Idin? Dan di South natural. Bisa ya, Idin dulu ya. Idin silakan. Dan saat natural di tahun 1989, dia karakteristiknya sama dengan di tahun 1798. Jadi yang kita lihat sekarang adalah yang karakteristik atau negara yang kita lihat. Yang kita mau lihat adalah karakteristik spiritual Sodom and Egypt. Itu dia. Inilah yang menentukan kita bisa bilang apa? Kita sudah di midnight. Itu dia. Jadi kalau sudah ada karakteristik Sodom dan Egypt, apakah sudah tutup pintu, saudara-saudara? Oh ya. Terima kasih. Tunggu ya. Apakah sampai sini bisa, saudara-saudara? Halo. Apakah ada? Ya, Bro Alex, silakan. Jadi kemarin saya ada jatuh kemarin. Ya, Jadi ya. batas pelajarannya sampai di sini saja. Sampai sini saja, belum ada tambahan. Begitu kita batasi dulu. Iya, betul. Aha.
Ya. Ini apakah pengertian spiritual kan? Ini. Oke. Jadi kalau ada yang bilang, ini belum midnight lah, itu salah itu. Kita kan mau tunggu Rusia, siapa yang lagi bicara? Polish. Betul? Karena mengerti secara apa? Natural. Itu dia. Jadi apakah untuk saya bisa ditambahkan, bertambah-tambah pengetahuan, saya harus buang kesalahan saya yang lama, betul? Kalau kita mati-matian, tunggu Rusia, betul? Bukankah kalau lebih cepat lebih bagus? Katanya mau ketemu Tuhan Yesus. Apakah masih cinta dunia? Apakah masih terlalu banyak rencana dunia sampai kita mau delay hal yang harusnya kita senang karena lebih cepat, betul? Itu loh. Jadi kita jangan asal ngomong. Oh, masih lama tuh, belum, Rusia belum, masih bisa cinta dosa maksudnya. Bukannya kalau lebih cepat lebih bagus. Iya. Kalau ada misalnya, ya dulu Bro Alex sama Kak Yuli kan, oh nanti pacaran kan, nanti kita ketemuan ya, jam 1 siang, gitu kan. Sudah rindu kan Bro Alex? Kalau dipercepat jadi jam 10, apakah lebih senang lagi Bro Alex? Iya. Jam 9. Kalau bisa jam 9 ya Bro Alex. Jam 8. Aduh. Kita ada memiliki increase of knowledge. Betul. Kita sebentar ini memiliki increase of knowledge. Artinya tadinya kita punya pengertian semua seperti itu. Kita sudah establish berulang kali di William Miller, William Resort ke meeting, Alamanda ke meeting, bahwa Rusia akan serang secara natural. Secara natural. Ya, kita sudah ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sementara ini mengalami penambahan ya, bertambah pengetahuan dalam kebenaran ini. Jadi kita tidak usah mau ini, kita bicara seadanya. Kita bicara seadanya dan peristiwa ini mengulangi apa yang terjadi di zaman William Miller. Ya. Mereka ada memiliki tarrying time atau waktu delay atau waktu tertunda. Jadi kita harus ini ada pengertian yang akhirnya mereka dapat di tengah jalan atau begitu saya katakan mereka dapat di tengah jalan dalam penantian mereka waktu itu, dan sekarang juga kita sama-sama menanti kita sama-sama menanti sekarang dari dalam penantian ini juga atau dalam Advent ini dalam penantian ini kami juga memiliki pengetahuan yang bertambah di mana kemarin kemarin atau yang lampau di meeting itu kita establish tentang South secara natural atau Raja Selatan ya, secara natural. Tetapi sekarang ini kita sudah berubah sikap kita menjadi kita harus melihat pelajaran ini bahwa kita mengalami pengertian atau dalam pertambahan pengertian ini yang benar ini adalah South secara spiritual, artinya secara karakteristik, artinya yang sudah dibilang tadi, spiritual Sodom, spiritual Sodom dan spiritual Mesir atau Egypt. Ya, jadi kita mengakui ini, jangan kita sembunyi, kita mengakui ini. Tetapi kita harus ingat bahwa sekarang kita harus mengalami transisi, perpindahan dari pengertian natural kepada pengertian spiritual ini. Jadi yang menentukan midnight itu bukan pengertian natural atau pengertian lahiria. Ya, jadi begitu, Abraham. Nanti ini yang menentukan itu adalah pengertian spiritual atau karakteristik. Dan sampai di situ dulu. Nanti kita akan bahas sebentar siang ini apa ya sebenarnya beritanya yang apa pembahasan firman Tuhan lagi. Baru kita lanjut lagi. Iya, betul. Ya, tetapi kita jangan kita berkecil hati dengan ada seperti ini. Pada waktu gerakan Advent pertama, mereka juga terjadi seperti ini. Tetapi kita harus berpatokan kepada pengertian spiritual, membedakan ya, discerning. Kita harus membedakan mana yang natural dan mana yang spiritual. Dan yang menentukan midnight adalah spiritual. Yang kita ada berbicara sekarang spiritual, bukan lagi serangan Rusia kepada Amerika Serikat secara natural.
Ya, saya pikir itu. Baik melalui apa saja, melalui ekonomi, embargo dan segala macam, melalui militeri, tidak lagi. Harus sekarang secara karakteristik. Ya, karakteristik. Jadi kita belum establish ya apa itu. Jadi kita tunggu. Ya. Jadi kita tunggu. Terima kasih Bro Alex. Ya. Oke, terima kasih saudara-saudara. Iya, silakan. Ada yang mau? Iya, silakan Om Bram. Iya, gini. Ya. Saya juga tadi berpikir seperti ya Om Alex pada saat pelajaran-pelajaran itu mungkin saya nggak ikut pada saat camp meeting, tapi di YouTube selalu saya download, saya belajar, coba buka, saya dengar lagi. Ya tadinya saya juga pengertiannya yang tadi kayak Bang Alex bilang, apa nanti Rusia serang Amerika karena kan sempat ada kita bahas apa saudara dia ada ini kan. Dan saya berpikir begitu, ternyata begitu belajar ini, aduh, jadi bukan natural yang kita lihat ya. Jadi mereka perang-perangan ini bukan yang kita lihat itu, rupanya ini spiritual. Jadi nanti kita tunggu nanti spiritual apa yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih Gedi. Terima kasih Om Bram, puji Tuhan ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup dan kita mau lanjut ke tryout. Dan kita akan minta doa tutup, kita boleh minta, apa? Oh iya.